sampai 200 jemaah haji. Sekali lagi kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Mina. Kami belum bisa mengkonfirmasi sebenarnya berapa jumlah jemaah haji yang berdesak-desakan dan sesak nafas hingga menyebabkan meninggal dunia di Mina. Tragedi di musim haji sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Pada tahun 1987, sebanyak 402 orang meninggal dunia dalam bentrokan antara para jemaah calon haji dan dari Iran dengan aparat Arab Saudi. Hal serupa seperti ini ketika jemaah terinjak-injak di terowongan Al-Maisim di Mina. Arafah juga pernah terjadi pada tahun 1990. Dan pada tahun 1997, 343 jemaah meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka dalam kebakaran di tenda-tenda haji di Mina. Untuk kesekian kalinya, tragedi haji yang menyebabkan ratusan jemaah meninggal dunia terjadi di Mina. Inilah video amatir detik-detik ketika ratusan jemaah haji berdesak-desakan dan sesak nafas yang mengakibatkan meninggal dunia. Anda bisa melihat bahwa saat ini petugas maupun tim penyelamat sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi korban yang ada di Mina. Kemudian setelah menjalani wukuf di Arafah, mereka kemudian menuju ke tahap selanjutnya untuk menjalani tahapan-tahapan haji. Pemirsa, kami review kembali pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji menjalani wukuf di Arafah, kemudian mereka menuju ke Musdalifah untuk bermalam hingga subuh dan mengambil batu untuk melaksanakan lempar jumroh. Diduga tragedi yang saat ini terjadi di Mina pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah dan saat ini merupakan masuk rentan waktu ada sekitar 200 jemaah. Kami masih mengumpulkan informasi apakah memang betul hingga saat ini 200 orang meninggal dunia karena berdesak-desakan dan sesak nafas di Mina. Anda bisa membayangkan ketika jutaan jemaah haji berkumpul di Mina untuk melaksanakan tahap selanjutnya ketika mereka sudah memegang batu untuk melempar jumroh, tetapi di tengah jalan dengan jarak sekitar 5 km mereka berdesak-desakan. Informasi yang kami terima saat ini ada sekitar lebih dari 400 orang jemaah haji yang mengalami luka-luka dan 200 orang jemaah haji yang berasal dari berbagai negara meninggal dunia.
Pemirsa, inilah video amatir di mana tim penyelamat di Arab Saudi telah menuju ke lokasi di Mina. Anda bisa melihat serakan kain yang digunakan jemaah haji, kemudian banyak sekali benda-benda yang berada di jalan di Mina yang jaraknya sekitar 5 km. Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi. Ia terletak di antara Mekah dan Musdalifah. Saat ini kami tengah mencari informasi dari Kepala Subbagian Informasi Kementerian Agama Republik Indonesia, Afan Rangkuti, yang mengaku tengah mencari data lebih jelas terkait meninggalnya ratusan jemaah haji akibat terinjak-injak saat puncak musim haji di Mina. Saat ini kami mengalami kendala yang dihadapi, yakni komunikasi yang sulit dengan pihak Kementerian Agama yang berada di Arab Saudi. Pemirsa, sebelumnya tragedi di musim haji bukan hanya terjadi kali ini saja, tapi tragedi di Mina yang mengakibatkan hingga 1.500 orang mengalami luka-luka dalam kebakaran di tenda-tenda haji di Mina pernah terjadi pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2004, ada 251 jemaah meninggal dunia ketika para jemaah berdesak-desakan dalam ritual lempar jumroh. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Hal serupa pernah terjadi pada tahun 2006, lebih dari 346 jemaah meninggal dunia akibat terinjak-injak. Sama halnya seperti yang terjadi saat ini, tahun 2015. Informasi yang kami terima, hingga saat ini jumlah jemaah haji yang meninggal yakni 200 orang. Kami belum bisa memastikan apakah jumlah ini merupakan jumlah yang sudah dikonfirmasi dengan pemerintah Arab Saudi atau belum. Pemirsa, inilah upaya dari tim penyelamat untuk mengevakuasi korban yang ada di Mina. Anda bisa membayangkan ketika jutaan haji semuanya mereka menuju ke tahap selanjutnya dan terjadi tragedi di Mina. Saat ini sekitar 400 jemaah haji menderita luka akibat terinjak-injak dan saling desak. Pemirsa, video ini merupakan insiden yang terjadi ketika ratusan ribu jemaah haji berebutan untuk melakukan ritual lempar jumroh di Mina, ritual yang dikenal untuk melempar lambang kejahatan. Dan saat ini kami tengah terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Tanah Suci, yakni merupakan anggota Komisi 8 DPR, Bapak Saleh Daulay. Assalamualaikum Pak Saleh Daulay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, Anda bisa menceritakan, mungkin tadi kami sudah mencuplik video amatir detik-detik pasca insiden yang terjadi di Mina. Saat ini posisi Anda ada di mana Pak sebenarnya Pak? Apakah Anda bersentuhan langsung dengan jemaah haji lainnya? Ya, kami dari tim pengawas DPR RI saat ini sudah keluar dari Mina ya sejak menjelang pagi itu, dan kami sekarang sedang berada di Mekah untuk melakukan pengawasan langsung terhadap prosesi yang ada di Armina tersebut. Dan tentu saja berita ini juga sudah merupakan berita duka yang langsung kami terima pada pagi hari ini. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa TV1 bahwa kejadian yang terjadi pada hari ini di Mina itu adalah terjadi di Jalan Sari Al-Aqrab
204. Jadi Jalan Syarif Al-Arab 204, dan itu kejadiannya adalah ketika para jamaah haji dari berbagai belahan di dunia itu sedang ingin berusaha melakukan pelontaran atau jamarot. Nah, itu jumlah yang korban itu kalau tadi itu disebutkan ada sekitar 150, itu meningkat menjadi 220 orang korban jiwa atau yang meninggal dunia. Sedangkan yang dirawat luka-luka itu berjumlah sekitar 400 orang. Dan kejadian tadi pagi itu terjadi kurang lebih pada pukul 07.05 ya waktu Saudi. Dan ini merupakan adalah kelanjutan peristiwa yang betul-betul membuat kita merasa bersedih dan berduka. Ya, kan sampai hari ini atau sampai saat ini kita belum bisa mengetahui berapa orang jumlah jamaah haji Indonesia yang menjadi korban dalam musibah tersebut. Karena sampai hari ini atau sampai saat ini otoritas Saudi belum mengeluarkan data-data korban yang sesungguhnya terjadi di Mina tersebut. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh penonton di tanah air bahwa biasanya kalau ada tragedi-tragedi seperti ini, otoritas Saudi tidak langsung mengumumkan nama-nama dan negara-negara dari mana saja korban-korban tersebut. Mereka pertama sekali akan melakukan proses identifikasi, dan setelah itu nanti mereka akan mengeluarkan pernyataan resmi yang disiarkan langsung oleh pemerintah Saudi, dalam hal ini otoritas penyelenggara haji di Saudi. Pak Saleh, Anda tadi mengatakan bahwa tragedi di Mina ini terjadi pada pukul 07.05 waktu Arab Saudi. Ketika itu, ya, insiden ini terjadi ketika masuk menuju ke pintu Mina, ketika jemaah ingin melempar jamarat, atau seperti apa, Pak? Jadi yang dapat kita dapatkan informasi sampai pagi ini adalah bahwa jamaah itu berduyun-duyun untuk melakukan pelontaran pada pagi hari. Biasanya orang-orang akan menuju ke tempat jamarat itu adalah untuk bisa mempercepat pelontaran, karena perlu disampaikan kepada seluruh pemirsa ketika kemarin melakukan prosesi wukuf di Arafah itu suhu udara itu luar biasa sangat tinggi ya, itu di atas 50 derajat Celcius, bahkan ada yang mengatakan sampai 55 derajat Celcius. Nah, itu adalah suhu yang luar biasa panas, dan di tenda-tenda di Arafah saja, di tenda-tenda kita, tenda-tenda jamaah haji kita, berdasarkan pemantauan dan pemeriksaan kami, itu banyak sekali orang-orang tua, lansia, dan risiko tinggi yang meninggal dunia ya. Untuk di pusat kesehatan kita saja, di depan mata kami kemarin ada 12 orang yang meninggal dunia, kemudian ada banyak jamaah kita yang tidak sadar, bahkan ada yang memang saya kira sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan karena itu mungkin orang tahu para jamaah kita berusaha untuk melakukan pelontaran jumroh itu pada pagi hari untuk menghindari suhu udara yang tinggi pada siang dan menjelang sore hari itu. Maka karena itulah itu sangat wajar sekali jika para jamaah dari berbagai belahan dunia itu berusaha untuk melakukan pelontaran pada pagi hari. Nah, disinilah kita sesungguhnya merasa kecewa bahwa tidak ada kehadiran yang konkret dari pemerintah Saudi sebagai penyelenggara atau Khadimul Haramain, yaitu penyelenggara pelayan-pelayan tamu-tamu Allah ini. Karena semestinya dengan cuaca yang begitu ekstrem itu, semestinya sudah ada beberapa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Saudi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang terjadi seperti ini. Nah, secara detail tentang bagaimana prosesi daripada kejadian ini, saya kira Kementerian Agama dalam hari ini, panitia penyelenggara ibadah haji kita di sini juga belum bisa memberikan keterangan yang valid, dan tentu mereka juga sedang berusaha memberikan keterangan, tetapi karena ini harus ada konfirmasi dengan otoritas Saudi, maka sampai sekarang mereka juga belum bisa memberikan kronologis yang terjadi seperti itu. Pak Saleh, bisa Anda tegaskan kembali bahwa ketika insiden berlangsung di Mina saat itu jarak dan juga waktu Anda itu ada di mana, Pak? Apakah Anda saat itu berada ketika Anda sudah melaksanakan lempar jamroh, kemudian Anda berkumpul bersama jemaah haji lainnya? Jadi kami memang sengaja menghindari kerumunan massa yang begitu banyak itu. Dan kami sengaja memang setelah selesai dari Muzdalifah, kami hanya sekedar melintas di Mina untuk kurang lebih mengambil jarak sekitar 2 km dari Mina.
Jadi kami tidak langsung berada di lokasinya itu, dan kami memang mengambil jarak memang untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Agama untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Dan ini sebetulnya kejadian yang sangat mengejutkan sekali. Dan kalau misalnya masyarakat mengetahui sejak tadi malam sekitar pukul 12 malam itu, ketika orang bergerak dari Musdalifah menuju Mina, itu memang masyarakatnya luar biasa, atau para jamaah kita luar biasa berbondong-bondong. Bahkan ada banyak di antara mereka yang melakukan jalan kaki ya dari Musdalifah menuju Mina. Itu rombongan-rombongan seperti itu, saya kira mereka mengejar pagi hari untuk sampai di Mina dan langsung melakukan pelontaran jumrah. Setelah ini, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari Kementerian Agama mengenai bagaimana sebenarnya kondisi khususnya jemaah haji asal Indonesia ketika berada di Mina? Ya, sebelum tadi ini melakukan kontak live, kami sudah melakukan pembicaraan langsung dengan Direktur Haji Luar Negeri, yaitu Ibu Sri Ilham, dan juga sudah berbicara langsung dengan Pak Dimyati, ini sebagai Kepala Dakar, Ketua Dakar Daerah Kerja Makkah. Dan mereka sendiri sebetulnya belum ada data konkret yang mereka bisa sampaikan kepada kami terkait dengan hal ini. Tetapi yang jelas sesaat setelah ini insya Allah kami akan melakukan pertemuan dengan mereka untuk melakukan berbagai tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk mengamankan para jamaah haji kita. Perlu juga diinformasikan pada seluruh pemirsa bahwa proses pelontaran jamarot ini itu dilakukan mulai dari hari ini, besok, dan lusa. Tetapi ada juga yang apabila mengambil napar sani atau melakukan meninggalkan Mina pada gelombang terakhir, itu akan melakukan pelontaran pada hari tanggal 12 itu. Nah, karena itu ini masih ada beberapa prosesi yang akan dilakukan oleh para jamaah haji kita untuk melontar jumroh. Setidaknya untuk melontar jumroh itu saja ada 2 hari yang harus dilakukan. Jadi mulai dari semestinya hari ini, tadi malam ada yang sudah melakukan, hari ini, kemudian besok, dan juga kalau yang mengambil napar sani itu akan melontar lagi pada lusa. Dan karena itu tentu ini harus betul-betul kita yakinkan dan kita pastikan bahwa proses itu tidak menjadi kendala ataupun tidak menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua. Pak Saleh, Anda tadi menyebutkan bahwa Anda menghindari ketika melihat himpitan jutaan jemaah yang berada di Mina. Apakah sepengetahuan Anda ada petugas yang berjaga untuk mengamankan ketika areal jemaah haji yang ingin melewati Mina? Apakah di sana banyak petugas yang sudah siap membuat barikade seperti itu? Nah, perlu disampaikan juga kepada pemirsa kita bahwa sebetulnya hal ini sudah kita rapatkan dengan Kementerian Agama, dengan PPI Hadis ini, untuk menjaga agar jamaah kita tetap berada pada barisan yang sama. Semestinya jika jamaah kita itu konsisten mengikuti semua arahan yang disampaikan oleh Kementerian Agama, hal seperti ini semestinya tidak mesti terjadi. Karena para petugas-petugas kita yang sangat terbatas itu jumlahnya kan kurang lebih sekitar 3.400-an orang, itu sudah dikerahkan semua untuk mengamankan wilayah Armina, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tetapi ada saja misalnya jamaah kita itu memang yang berpikiran lain, ingin segera untuk melakukan proses-proses ibadah yang kegiatan ritual ibadah yang dilakukan di sana itu. Maka bisa saja ada sebagian di antara mereka itu yang keluar dari barisan-barisan itu tanpa sepengetahuan daripada para petugas kita. Dan tentu saja dengan jumlah tenaga 3.400 sekian orang itu tidak mungkin mampu untuk mengcover seluruh jemaah kita yang khususnya jemaah reguler yang jumlahnya sekitar 155.200 orang itu. Baik, terima kasih Ketua Komisi 8 DPR Saleh Daulay yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi atas informasinya. Sekali kami ulang kepada Anda, pada pagi hari pukul 7.05 waktu Arab Saudi terjadi tragedi di Mina. Saat ini informasi yang kami himpun ada sekitar 400 orang mengalami luka-luka. Sementara itu informasi yang saat ini beredar dan belum bisa dipastikan, 200 orang jemaah haji meninggal dunia. Pemirsa, setelah wukuf di Arafah dan mabit bermalam di Musdalifah, jemaah haji punya pilihan melanjutkan ibadah lontar jamarot Aqobah di Mina atau menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf ifadah wajib dilakukan untuk sahnya haji, dan ibadah ini tidak bisa digantikan atau dibatalkan oleh jemaah lain.
Hari ini, tepat 10 Zulhijjah, usai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji yang sudah berada di Masjidil Haram melaksanakan sholat sunnah Idul Adha berjamaah. Para jemaah haji yang berada di Masjidil Haram juga melaksanakan tawaf ifadah, yaitu berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali yang menjadi syarat rukun haji. Sementara jemaah haji lainnya saat ini masih berada di Mina untuk melakukan prosesi lempar jamarot. Mereka yang akan ke Mina akan melakukan lempar jamarot, sementara mereka yang ke Masjidil Haram akan melaksanakan tawaf ifadah terlebih dahulu. Di Musdalifah, para jemaah akan melakukan prosesi beristirahat dan menginap sekaligus mengumpulkan batu kerikil untuk pelemparan jamarot nantinya di Mina. Ini merupakan video detik-detik terakhir insiden yang terjadi di Mina yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Sesaat lagi breaking news akan